Meskipun saya susah, menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, shalom Bapak Ibu. Senang boleh ketemu pada sore hari ini. Saya bersyukur ini adalah live perdana kami Galilea Network, dan saya berharap acara-acara seperti ini akan terus kami lakukan. Dan karena itu kalau misalnya ada hal-hal yang belum pas di hati saudara Bapak Ibu, kami mohon maaf karena kami masih taraf belajar. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya buka dengan lagu, yaitu video klip. Barangkali bisa diulang ya, admin coba diulang supaya kita bisa simak. Meskipun saya susah, menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya saudara, saya berulang-ulang mengatakan bahwa saya tidak punya niat untuk menjadi seorang murtadin. Ya, saya tidak punya kerinduan, jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen, saya tidak suka. Dan obsesi orang tua saya adalah saya harus membawa syiar Islam. Dan karena itu saya bertumbuh sesuai dengan harapan daripada orang tua. Tetapi sesuatu telah terjadi, apa yang tidak pernah terpikir, apa yang tidak pernah terlintas di hati, yang tidak pernah dipikirkan, itu yang terjadi. Di saat saya begitu memuncak kebencian saya terhadap kekristenan, yang sesungguhnya kebencian itu tanpa alasan yang jelas. Saya hanya mendapatkan informasi-informasi yang bukan pada sumber informasi. Dan kemudian saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kami tidak akan pernah memberi telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga tidak akan pernah memberi diri untuk duduk di depan televisi mendengarkan mimbar agama Kristen. Karena bagi kami itu tidak menarik, kekristenan juga bagi saya tidak menarik. Kalau saya bandingkan dengan kehidupan keagamaan saya, yaitu sangat komitmen dengan Tuhan. Bahwa kecintaan kami kepada Allah dan Rasul-Nya begitu tebal. Sehingga kami mengabdikan seluruh hidup kami untuk Allah dan Rasul. Dan karena itu kami hidup bukan suka-suka kami. Bukan seperti orang Kristen ya, dia hidupnya bagus di lagu, tapi dalam kehidupan praktis itu tidak bagus. Sebab bagi saya kekristenan adalah orang-orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhan. Saudara perhatikan di mana ada sholat ya, misalnya sholat Jumat itu molor hanya karena presiden belum datang, nggak bakalan. Tetapi coba lihat kehidupan keagamaan orang Kristen ya, biasanya molor hanya karena misalnya ketua panitia belum datang atau banyak alasan. Nah, karena itu saya sholat 5 waktu ya. Saya melihat orang Kristen hanya sewaktu-waktu.
Nah, karena itu saya selalu bilang, saya minta maaf karena saya menemukan kehidupan praktis kekristenan yang kurang begitu bagus. Ya. Dan karena itu kalau melihat kehidupan orang Kristen, saya gak bakalan jadi Kristen. Dan juga mungkin ya tidak akan pernah ada orang datang kepada kami untuk menawarkan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kalau itu terjadi, orang ini sangat berani dan mungkin akan fatal akibatnya. Saudara, tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, saya tidak langsung jadi Kristen. Saya selalu bilang bahwa menjadi Kristen itu bukan sebuah tindakan membabi buta. Jadi babi aja salah, apalagi babi buta, ya kan? Nah, karena itu saya terus setelah mengalami perjumpaan itu, saya kemudian punya kerinduan untuk mengenal lebih jauh siapa Yesus, ya. Dan untuk mengenal siapa Yesus itu, bagi saya tidak ada sumber yang paling akurat kecuali kitab suci atau Alkitab. Walaupun di Quran kami sudah menceritakan tentang Isa, tetapi itu tidak selengkap, ya. Bahkan ada perbedaan-perbedaan, ya. Karena itu saya harus mau tidak mau harus menemukan Alkitab, tetapi itu kendala. Kendala bagi saya. Kenapa? Karena kami tidak dianjurkan untuk membaca Alkitab. Dan kalau kedapatan oleh ayah saya, maka dipastikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya ini saya berarti cari-cari masalah, cari perang. Tetapi saya baru berani baca Alkitab, mendapatkan Alkitab. Kalau zaman dulu, ya kita harus mendapatkan Alkitab, beli di toko kan. Tapi kalau hari ini kita bisa download di Android, kita bisa baca secara diam-diam. Nah, saya baru berani mendapatkan Alkitab, membacanya setelah saya menemukan dasar. Apa dasar kira-kira? Alasan kalau ayah saya nanti tanya kenapa Anda baca Alkitab, ya. Maka saya akan jelaskan bahwa yang pertama ya alasannya rukun iman yang ketiga di dalam Islam. Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, yaitu antara lain Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, tidak sempurna iman seorang Islam kalau dia tidak percaya hal itu. Tetapi kemudian opini yang dibentuk bahwa Alkitab itu sudah palsu, sudah korup, dan seterusnya. Sehingga kami mengatakan membaca Alkitab itu tidak penting. Karena membaca Al-Quran sudah jauh lebih sempurna daripada baca Alkitab. Nah, jadi dasar pertama adalah rukun iman yang ketiga. Waktu saya membaca Alkitab, saya menemukan, benar-benar menemukan. Apa yang saya temukan? Petunjuk. Mulai dari Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat 24. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini pertama yang menarik. Terus saya membaca, karena memang saya paling suka baca Injil Yohanes. Terus saya membaca dan saya menemukan Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi tidak langsung jadi Kristen, gak gampang melepaskan iman Islam. Ya saudara, kenapa? Sudah terpatri dalam pikiran saya bahwa Alkitab ini palsu. Tetapi ada gejolak dalam hati. Hati saya berkata ini petunjuk, ini kebenaran, ini kebenaran. Apa yang terjadi setelah saya membaca Kisah 4 ayat 12? Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Karena saya sudah membaca 2 kitab suci, maka saya begitu bergejolak antara pikiran dan hati saya. Dan saya katakan kalau Alkitab ini benar, lupakan saya untuk selama-lamanya kepada yang lain. Tapi kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya kepada Alkitab. Ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya jadi Kristen itu bukan sebuah tindakan insiden. Hari ini ketemu Yesus, langsung terima Yesus. Bukan, tidak gampang. Ya. Saya harus meneliti dulu, belajar dulu, ya. Dan saya walaupun belum sepenuhnya mengerti tentang Allah Tritunggal yang sering saya persoalkan, tetapi saya mau membuka hati. Dan itu hanya persoalan kedua kalau masalah saya Allah Tritunggal nanti belakangan saya pelajari lagi lebih mantap. Tapi yang pertama adalah konsep keselamatan. Ini yang menurut saya paling penting sekali. Saya berdoa berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau Alkitab ini salah,
lupakan saya untuk selama-lamanya kepada Alkitab. Saudara tahu, pribadi yang datang, yang diperlihatkan kepada saya datang kembali, dan dia mengulurkan tangannya. Saya memang tidak begitu melihat jelas wajahnya, tapi dia datang dengan begitu luar biasa. Ya, pakaiannya, dia mengulurkan tangannya, dan dia berkata, suaranya begitu audible. Datanglah kepadaku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian jiwa. Tidak langsung jadi Kristen, tidak. Tapi saya terus membaca Alkitab, dan saya tidak ragu lagi dengan Alkitab. Ketika saya membaca di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Di sana ditekankan bahwa Injil itu adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu sebabnya saudara, saya ambil keputusan, dan kemudian cinta mula-mula saya begitu senang mendapatkan kepastian keselamatan hidup kekal. Ya. Dan terus belajar, dan pada akhirnya saya bersaksi, lalu kemudian saya dijerat dengan pasal 156A KUHP. Jadi hari ini kita akan bicara tentang apa yang saya sudah tuangkan dalam tulisan ini, dalam buku ini. Saya tulis buku ini tahun 2000, dicetak pertama kali tahun 2015 atau 16 ya. Dan ini sudah cetakan ketiga, ya, Harga Sebuah Keputusan. Saudara, karena kesaksian saya secara lisan dan secara tertulis yang waktu itu masih dalam bentuk diktat, ya, selebaran begitu. Dan saya tidak menulis khusus untuk kalangan sendiri, tapi ya saya kasih ke 3 pendeta, ya tidak lebih dari 3 pendeta, tapi kemudian kesaksian itu difotokopi dan itu sudah menyebar sehingga jatuh di tangan yang tidak semestinya. Dan akhirnya dari sana saya harus mempertanggungjawabkan hal itu. Dan karena itu saya dikenakan pasal 156A KUHP, lalu kemudian dituntut 4 tahun pidana penjara. Ancaman maksimal dari pasal 156A KUHP itu adalah 5 tahun. Tuntutan jaksa penuntut umum 4 tahun. Lalu kemudian sebelum putusan saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Menariknya, pidato pembelaan ini saya buat temanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Di akhir pidato saya nyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Putusannya 4 tahun 6 bulan. 6 bulan lebih berat. Saya nyatakan banding. Karena menurut penasihat hukum, putusan itu belum menyentuh perasaan hukum dan keadilan. Tetapi bagi saya ini jalur kesempatan bagi saya untuk bersaksi. Karena memori banding disusun dengan tema yang sama. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Putusannya sudah bisa diduga. Pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri. Masih ada jalur untuk bersaksi, yaitu kasasi. Lagi-lagi seluruh berkas perkara dan memori kasasi. Memori kasasi saya buat lagi dengan tema yang sama. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Saudara, putusannya menolak permohonan kasasi. Akhirnya di balik buku ini saya tulis, ya, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Pengkhotbah 3 ayat 16. Inilah yang menguatkan saya menjalani hari-hari yang begitu menderita di penjara. Saya pertama masuk penjara dipukul babak belur di rumah tahanan negara hanya karena kemurahan Tuhan. Saya tidak amnesia. Karena buka saya ini sudah menjadi satu, pengacara saya keberatan dan masyarakat Kristen juga keberatan. Tetapi saya harus belajar untuk mengampuni orang yang menganiaya saya. Kepala rumah tahanan negara pos itu mengatakan bahwa kalau saya keberatan maka anak buahnya akan diproses. Tapi saya bilang tidak. Saya harus mau mengampuni mereka. Ya, saya harus memaafkan mereka. Sebab kalau mereka diproses, kasihan.
jabatannya turun. Dan ini mempengaruhi dapur mereka, kehidupan mereka. Nah saudara, jadi saya mengalami masa-masa yang sulit. Saya tahu bahwa ada 3 penderitaan di dalam dunia ini. Yang pertama, kita menderita karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Maka kita harus mengalami penderitaan. Yang kedua, kita menderita karena dosa dan kebodohan kita. Tetapi penderitaan yang ketiga ini penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan. Yaitu apa? Kita menderita karena iman kepada Yesus. Dan karena itu saya sudah mengalami banyak hal. Saya sudah disidang oleh keluarga, disidang di pengadilan. Tapi saya tetap ngotot. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya percaya bahwa keputusan saya adalah keputusan yang tepat. Bukan keputusan yang salah. Nah, karena ini menyangkut hidup dan mati saya. Ya, saya tetap percaya, saya menyelesaikan studi setelah bebas dari penjara, saya menyelesaikan studi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Lalu kemudian setelah selesai, saya melakukan masa vikariat ya untuk ditabiskan menjadi pendeta. Lalu kemudian setelah masa vikariat, saya ditabiskan menjadi pendeta di Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Nah saudara, kita mungkin bisa lihat lagi video di penjara tadi ya. Kita akan lihat lagi. Meskipun saya susah, menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.